Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah PDD SD Negeri 1 Biren. Yang saya hormati Pak Ibu semuanya, guru yang merupakan rekan sejawat saya yang saling bekerja sama selama ini di sekolah. Sebelum memulai materi kita tentang yang akan saya sampaikan tentang penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan lulus atau 4 budaya positif, yang merupakan saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11, saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu mengenai budaya positif. Apakah Bapak Ibu sudah mengetahui tentang budaya positif? Mungkin ada terbersit di pikiran Ibu, apa itu budaya positif di sekolah? Nah, silakan Ibu. Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan yang mendukung murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Iya, luar biasa Bu ya pemahamannya tentang budaya positif. Mungkin Ibu yang lain, kira-kira apa budaya positif di sekolah? Seperti salam, sapa, Iya, bagus sekali, saya terima Bu. Ada lagi Bu? Budaya positif yang Ibu pahami tentang budaya positif di sekolah? Ada? Kita lihat Bu ya. Nah, kita lihat budaya positif itu benar yang disampaikan. Budaya positif itu suatu yang menjadi kebiasaan, keyakinan atau nilai-nilai yang ada di sekolah ya Bu ya. Jadi hari ini kita akan bicarakan masalah ini. Nanti ada konsep-konsep inti dari budaya positif itu yang akan kita bicarakan. Ini sebagai kemana saja. Cuma saya lihat hari ini kurang bersemangat Bu ya. Biar bersemangat, Bapak Ibu boleh lihat ice breakingnya dulu. Nah, kita lihat dulu. Nah, ice breakingnya hari ini Bapak Ibu, lihat clue ini petunjuk Bu ya. Clue-nya 1 tahun 12 bulan. 1 tahun 12 bulan. Ini ada petunjuk juga di bawahnya. Januari liburan ke Surabaya. Februari liburan ke Denpasar. Bulan Maret liburan Ibu kira-kira kemana ya? Nah, kalau Ibu mau kemana? Maret. Tapi lihat clue-nya petunjuknya 1 tahun 12 bulan. Silakan Bu, bebas. Tidak ada tekanan di sini. Bebas untuk menjawab. Ibu kira-kira bulan Maret mau kemana? Ke Sabang ya Bu ya. Ibu punya alasan kan bilang Sabang nanti ya. Ingat Bu ya, 1 tahun 12 bulan. Ibu kemana? Jakarta. Ibu Medan. Ibu belum tahu Bu. Saja kota mana Bu, nggak jadi masalah. Tapi ingat clue-nya 1 tahun 12 bulan. Ibu pahami dari yang pertama kedua sudah ada kotanya. Ibu silakan lagi Ibu kemana? Kalimantan Timur, Kalimantan Timur Ibu. Kalimantan Barat, Kalimantan Barat, kota Bu ya. Ini mau kemana? Kalau yang dua mau ke IKN ya. Terus Ibu ke Jakarta, ini Papua. ke Papua. Ya, Ibu kita lihat dulu. Nah, clue-nya petunjuknya 1 tahun 12 bulan. Di antara Ibu ada yang sudah benar, mungkin dalam menebak ya Bu ya. Tapi nggak apa-apa. Kita lihat 1 tahun 12 bulan. Bulan pertama kan bulan Januari. 1 awalnya berupa apa Bu? S. Januari liburan ke mana Bu? Surabaya. Februari Denpasar. mana Bu? Denpasar ya? Bulan keberapa Bu? 2. Sudah dipahami Bu? Belum juga? Belum konsen juga? Tepuk tangan dulu belum konsen. Ibu ulang lagi, clue-nya lihat 1 tahun 12 bulan. Yang sudah dijalani 2 bulan Bu ya. Januari liburan ke Surabaya. Bulan pertama 1 Bu ya. Awalnya berapa? S. Surabaya. Februari liburan ke Denpasar. Kedua D. Kalau Maret kita liburan kemana Bu? Kemana? Tiga ya. 3. Berarti kemana? Ternate. Ya Bu ya. 3 ya. Ayo tepuk tangan sampai yang ada tadi ya. Sudah paham. Ternate. Kalau Ibu mau kemana? Sudah tahu. Kalau belum konsen nggak tahu. Tangerang. Kalau Ibu? Timur ada timur. Oke, lagi Bu. Timur lagi. Oke. Takengon. Takengon juga. Ya kenapa ada masalah Bu? Ibu? Tapanuli. Bapak mungkin belum tahu.
saya senang sekali bisa bersama Ibu hari ini. Dengan penuh semangat ya. Sekarang sudah konsentrasi, berarti kita bisa melanjutkan materi kita ya. Tapi sebelumnya sama-sama dulu kita baca basmalah dalam hakim. Dimulai Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Ibu, ini yang saya tanyakan tadi tentang budaya positif di sekolah ya. Jadi budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai. Yang mana yang dikatakan nilai-nilai seperti tanggung jawab, sopan santun, nah kan banyak nilai-nilai Bu ya, toleransi, disiplin dan sebagainya. Keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Ya Bu ya, semua yang dilakukan budaya positif di sekolah itu tujuannya kepada murid Bu ya, pada murid kita. Hal itu dilakukan agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Itulah impian kita Bu. Kita membawa mereka bahagia dunia dan akhirat. Sudah dipahami Bu budaya positif kita? Apa penting ini untuk sekolah kita Bu? Penting ya, sangat penting. Kenapa saya bilang sangat penting? Karena tujuan kita menumbuhkan motivasi intrinsik pada anak, motivasi dalam diri anak. Jangan motivasi eksternal. Kita suruh setiap hari, ya, karena disuruh baru mau. Maunya dia menumbuhkan motivasi dalam diri. Sebagai contoh di kelas saya ya, ada anak. Kebetulan hari itu ada kegiatan karnaval. Kegiatan karnaval di sekolah kita ini kan misalnya kelasnya pada Bosera ya, esok harinya mereka datang cepat. Saya lihatlah, saya bangga Bu. Ya Bu ya. Apa kata mereka pada saya? Ibu, saya bekerja ini bukan untuk Ibu, tapi untuk diri saya sendiri supaya kelas bersih. Saya karena keinginan sendiri saya bekerja ini. Nah, seperti itu katanya. Kalau begitu, murid di kelas saya sudah mulai menumbuhkan motivasi di dalam diri. Mereka sudah tahu itu rasa tanggung jawab. Itu yang kita inginkan pada peserta didik kita, pada murid kita. Ya Bu ya, jangan sering disuruh. Dasarnya itulah pembentukan karakter, motivasi yang selalu biar mereka paham apa itu motivasi yang mendorong dirinya untuk berbuat yang baik di kelas atau di dalam kehidupan sehari. Ya Bu ya, ini sudah dipahami ya. Jadi Bu, supaya kita hemat waktu, inilah konsep yang mau kita bahas hari ini. Konsep inti budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. 5, posisi kontrol. Yang keenam, keyakinan kelas. 7, 5 kebutuhan dasar manusia. Dan ke-8, segitiga restitusi. Ya Bu ya, satu-satu kita bahas lagi. Nah, perubahan paradigma belajar. Kita sudah istilahnya mempelajari kurikulum merdeka. Ya Bu ya, semua kelas kan sudah mempelajari kurikulum merdeka. Dalam kurikulum merdeka ini diharapkan ada pembelajaran yang dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran diferensiasi. Ya Bu ya, sehingga belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila pada murid. Ya Bu ya, kira-kira menurut Ibu ya, diferensiasi itu apa ya? Nah, kira-kira yang dipahami aja Bu. Perbedaan gaya belajar. Bagaimana Bu? Perbedaan gaya belajar pada siswa. Perbedaan gaya belajar pada siswa. Nah, saya terima aja Bu. Terus lagi Bu. Minat dan bakat sesuai dengan peserta didik. Minat dan bakat sesuai dengan peserta didik. Ada lagi Bu? Diferensiasi ini. Nah, pembelajaran berdiferensiasi. Ada lagi Bu? Nah, coba kita ambil kesimpulan dari Bu ya. Di kelas itu apa semua anak punya kemampuan yang sama? Beda Bu ya. Ada capaian tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah. Oke, anak yang capaian tinggi, apapun yang kita kasih kadang-kadang belum lagi waktunya habis dia sudah selesai. Ya Bu ya. Kalau anak capaian sedang, misalnya kita target waktu misalnya 30 menit harus selesai dikerjakan. Bagaimana dengan anak capaian rendah? Apa selesai seperti waktu yang kita targetkan? Tidak Bu ya. Itulah tugas kita sebagai guru, mendampingi mereka terus-menerus, memberi pengarahan. Biasanya kita pun tempatkan dia dalam kelompok kecil ya Bu ya, karena mereka butuh perhatian, butuh arahan yang banyak dari kita. Itu kita ingat seperti Ki Hajar Dewantara katakan bahwa semua anak itu unik.
punya kodrat masing-masing Bu ya. Jadi karena perbedaan kodrat itu ada yang cuma yang tinggi, sedang, rendah, kita itu harus pahami seorang guru. Makanya kita perlu pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kadang anak yang seperti Bu ini bilang tadi gaya belajar ya Bu ya. Ada anak yang kadang-kadang berjalan-jalan di dalam kelas, ya kan Bu? Itu gaya belajarnya kalau kita pahami anak itu kinestetik, dia nggak bisa diam. Dengan dia berjalan-jalan misalnya lihatnya kan bukan mencontek dalam arti dia harus bergerak ya Bu ya. Itu kadang-kadang ilmu itu atau informasi itu bisa masuk pada otaknya ya Bu ya. Dia bisa berpikir karena ada bergerak. Makanya kegiatan pada anak yang gaya belajar kinestetik itu harus banyak bergerak, seperti misalnya kegiatan presentasi, kegiatan mengamati. Jadi dia harus selalu bergerak. Jika banyak anak yang gaya belajar di kelas kinestetik, tapi ada kalanya juga anak yang gaya belajarnya visual, dia lebih harus banyak mengamati. Ya Bu ya, mengamati misalnya melihat itu atau langsung dia ke halaman, misalnya kita menggunakan halaman langsung, misalnya menggunakan apa, misalnya mau melihat tentang bentuk tulang daun, dia bisa kita bawa keluar ya Bu ya, atau kegiatan yang lain yang mengamati langsung. Begitu juga dengan anak yang audio ya Bu ya, yang suka mendengar. Misalnya kita guru menjelaskan, dia senang, langsung dia bisa nyampe ya ke pikiran dia, oh ini yang disampaikan guru. Jadi gaya belajar anak itu berbeda-beda. Jadi kita harus pahami. Makanya dalam pembelajaran diferensiasi ini ada istilahnya diferensiasi konten ya Bu ya. Materinya mungkin yang tinggi bagi anak yang capaian rendah, kita rendahkan dalam materi yang sama. Tapi mungkin angkanya yang tinggi bagi anak capaian tinggi oke. Tapi bagi anak yang capaian rendah harus kita rendahkan ya Bu ya. Bukan kita bedakan pembelajaran ya materinya, tapi materi yang sama, cuma kalau misalnya matematika kita rendahkan angkanya ya Bu ya. Kemudian ada diferensiasi produk, ada diferensiasi proses. Satu lagi itu proses tadi Bu ya. Mungkin saya bilang karena berbeda gaya belajar. Yang satu udah dia nonton ini langsung dapat. Mungkin yang ada 2-3 orang itu harus kita datangi, kita bimbing dulu begini-begini, baru dia nyampe ke pemikirannya. Dipahami Bu? Jadi anak itu unik Bu ya, yang dipahami. Yang harus kita pahami, setiap manusia itu ada perbedaan kodratnya ya Bu ya. Kodrat nggak bisa diubah, yang bisa diubah perilaku anak. Yang nggak mau, biar mau macam mana? Itu motivasi kita kalau di sekolah adalah kita sebagai guru harus memberi motivasi yang kuat. Dipahami Bu ya? Kita lanjut. Ini Bu, di sini ada profil belajar baca sila. Ada yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia. Kemudian akhlak mulia ini apa yang kita harapkan sama anak? Dia akhlak pada diri sendiri, mulia pada diri sendiri. Berarti kalau misalnya waktu sholat subuh nggak dibangunkan oleh orang tuanya lagi, azan subuh dia bangun sendiri. Atau dia misalnya bertugas piket, ayah saya harus cepat diantar hari ini, saya ada tugas piketnya. Itu akhlak, misalnya akhlak pada diri sendiri, sudah mulai termotivasi. Kemudian, saya hari ini harus pakaian rapi nih, biar guru senang. Berarti dia sudah sadar, buku saya nggak boleh panjang, begini begitu, rambut saya harus bersih, tidak boleh bau. Berarti sudah ada akhlak pada diri sendiri. Kemudian akhlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti anak itu ada kesadaran dia untuk beribadah, berbuat yang bersih, maksudnya yang disukai oleh Allah, menjalankan yang diperintah dan meninggalkan yang dilarang. Ya Bu ya. Kalau ngaji nggak disuruh-suruh lagi. Ya Bu ya. Kemudian akhlak kepada manusia. Dia bisa menghormati temannya. Kalau berbicara dengan temannya dengan bahasa yang santun. Nah, itu baru anak yang punya akhlak mulia. Kemudian akhlak kepada alam. Jangan ketika berdiri dia pegang-pegang habis daun bunga itu yang ditanam di halaman. Ya Bu ya, habis semuanya. Kalau ada di rumah habis semua dicabutnya. Berarti belum ada akhlaknya kepada alam. Bagaimana caranya? Itulah tugas kita guru ini Bu, supaya profil belajar Pancasila melekat pada diri anak. Itulah tugas kita Bu. Berilah pembelajaran yang berdiferensiasi, karena semua anak tidak sama. Karakternya bisa beda. Kadang anak lahir karakternya ada yang buruk,
tugas kita menuntun Bu, ya Bu, itu supaya jadi baik. Anak yang dilahirkan baik, jika tidak dituntun, lama-kelamaan dia akan berpengaruh juga dengan yang buruk. Benar apa salah Bu? Datang dari keluarga yang baik, tapi berkawan sama anak-anak yang misalnya berperilaku buruk, akhirnya lama-lama karena tuntunan kita kurang, dia pun ikut seperti itu. Ya Bu ya, dipahami nih? Kita lanjut. Nah, ini teori yang kedua, teori motivasi perilaku manusia menurut Jenkinson Bu ya. Ini yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Ini yang dilakukan oleh anak murid Bu ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Ini yang pertama tadi untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman dalam arti, misalnya Bu, ibu kasih PR sama anak. Ibu suka buat peraturan misalnya, siapa yang tidak buat PR berdiri di depan kelas. Ya Bu ya. Nah, itu peraturan ibu, ya kan? Karena dia menghindari istilahnya hukuman itu, dia buat PR, tapi terpaksa. Itu dikatakan motivasi ekstrinsik karena ada unsur-unsur di belakang itu. Dia merasa takut atau dia nggak enak sama kawan, ya Bu ya. Nah, kemudian untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Kadang kata ibu guru seperti ini, ayo anak-anak, siapa yang buat PR, bu guru kasih bonbon besok. Atau ibu di dalam kelas, ibu puji-puji kali dia, ini tengok luar biasa si A ini, dia selalu begini begitu. Ibu senang sama dia. Sini kamu, tepuk tangan dia dulu. Jadi karena anak mengharap dapat penghargaan, dapat imbalan, dia buat seperti itu. Ya Bu ya, itu dikatakan motivasi ekstrinsik. Nah, ada kalanya dua motivasi ini ada ruginya nanti. Di depan akan kita bahas lebih dalam ya. Nah, yang ini motivasi intrinsik. Inilah motivasi yang diharapkan tumbuh pada diri anak didik kita. Kesadaran diri dari anak didik kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya Bu ya, tumbuh dalam dirinya. Seperti contoh saya tadi bilang, Bu Guru, saya mengerjakan ini bukan karena Bu Guru, tapi karena kesadaran sendiri. Saya ingin kelas bersih, tidak bau lagi dengan bau makanan dan kertas-kertas yang ada di sampah. Kertas-kertas atau sampah-sampah yang ada di lantai. Seperti itu. Ya Bu ya. Jadi itu sudah dikatakan dengan motivasi intrinsik. Tidak disuruh-suruh lagi, sudah ada rasa tanggung jawab, salah satu nilainya Bu ya. Kita lanjut Bu. Nah, konsep disiplin dengan identitas gagal. Dari yang kita bicarakan tadi, yang ekstrinsik dan intrinsik tadi. Nah, hukuman. Ya Bu ya. Akibatnya apa Bu kalau kita beri hukuman sebenarnya? Menyakitkan kan Bu? Menyakitkan itu bukan fisik saja, mungkin bisa perasaan dia. Ya Bu ya. Ibu suruh berdirikan dia di depan kelas dengan sebelah kaki misalnya. Ya kan Bu? Itu sudah fisik, juga perasaan dia malu di depan teman. Atau ibu suruh kutip sampah, kamu buat kesalahan enggak? Nah, silakan sekarang kutip sampah. Dengan suara ibu yang keras saja dia sudah merasa malu. Itu sudah hukuman Bu. Itu dia dianggap sebagai konsep disiplin apa? Gagal Bu ya. Nah, kemudian tidak nyaman. Kemudian murid merasa takut, merasa memaksa atau dipaksa ya. Murid menyembunyikan kesalahan. Dia sering membohong Bu ya. Dia buat alasan segala cara supaya kita mau menerimanya. Kemudian murid menjadi rendah diri. Ya Bu ya, kita kan tidak mengharap ini bukan. Nah, makanya peraturan itu bagusnya tidak dibuat oleh guru ya. Nanti ya ke depan ada pembahasan. Nah, inilah yang dikatakan konsep yang gagal tadi, salah satunya hukuman. Kemudian penghargaan. Tadinya sebelum saya ikut grup penggerak ini, saya juga sering Bu ya. Kalau masalah penguatan silakan saja, tepuk tangan Bu si A, itu nggak jadi masalah. Yang kadang kita memberikan sesuatu Bu, misalnya memberikan bonbon misalnya gitu, atau lain-lain lah yang berupa makanan atau hadiah gitu. Ada rasa iri dari temannya, dia merasa nggak mendapat itu, padahal memang dia kemampuannya nggak sampai ke situ. Ya Bu ya, sudah kita bicarakan tadi, kodrat manusia beda. Dia ada keinginan seperti itu, jadi timbul rasa sedih dia karena dia tidak saya capaiannya nggak sampai ke situ. Itu jadi ada rasa iri itu membuat ada kesenjangan sosial di dalam kelas itu ya. Jadi penghargaan tidak efektif, merusak hubungan
atau sifat iri tadi yang saya cerita tadi. Mematikan kreativitas. Alah, aku nggak mau buat, pasti dia yang menang. Nah, kan ada kayak gitu Bu ya. Alah Bu, saya nggak ikut lah Bu, lomba pasti dia yang juara. Nah itu ada Bu, seperti itu. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Kenapa ranking nggak boleh ada? Inilah Bu, ranking itu juga merupakan konsep disiplin yang gagal. Karena seperti saya bilang tadi, anak itu merasa dirinya tidak mampu seperti temannya. Padahal semua anak itu juara menurut kemampuan masing-masing. Nggak ada anak nggak juara di kelas. Karena anak itu ada tempat tersendiri yang punya kelebihan. Kadang dia juara di olahraga, ya Bu ya. Ada juara di seni, juara di agama. Ya kan? Kadang anak yang misalnya nggak pandai mendekat, tapi kita suruh tampil pidato luar biasa. Sudah kita buktikan kan Bu semuanya. Jadi anak punya kemampuan dan minat bakat yang berbeda-beda. Makanya itulah dikatakan anak kita unik Bu ya. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Nah, berarti dia seakan-akan kita kasih terus yang yang tinggi Bu ya. Yang kita perhatikan coba tengok dia. Kalau dia semua bisa. Nah, kita banding-bandingkan pula. Ya Bu ya, di rumah suka kita banding-bandingkan. Ya kan Bu? Tengok kakakmu, tengok adikmu, abangmu, seperti itu. Begitu juga dengan murid kita, sering kita banding-bandingkan betul itu. Berarti kita sudah merampas hak menghargai dirinya. Dipahami Bu ya? Kita lanjut. Nah, sekarang konsep disiplin dengan identitas sukses. Konsekuensi penguatan jangka pendek. Ya, perlu monitoring berkelanjutan. Ini ada kita buat peraturan Bu, tapi peraturannya anak sudah paham peraturannya dijalankan. Tapi ini bersifat jangka pendek. Dia mau menjalani dalam waktu dekat, tapi ke depannya sudah nggak ada lagi peraturan, dia langkahi. Ya Bu ya. Kemudian murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Inilah yang diharapkan. Yang terakhir nih, restitusi. Ya Bu ya. Kalau restitusi ini suatu pendekatan Bu ya. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Dalam restitusi ini tumbuh kesadaran dari diri sendiri. Ya. Nah, kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian teori kontrol dirinya, memegang kontrol. Dia yang kendali diri sendiri. Ya Bu ya. Kita nggak bisa melihat kekurangan orang lain. Kita hanya bisa menilai diri sendiri. Dalam arti di sini Bu ya. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Kenapa? Inilah yang kita inginkan pada murid kita terjadi. Ada kesadaran dari diri sendiri. Itulah dikatakan motivasi intrinsik. Ya Bu ya. Ini itulah tugas kita Bu. Bagaimana caranya? Jangan kita perintah lagi, pelan-pelan supaya tumbuh kesadaran itu. Nanti ada caranya ke depannya Bu ya. Kita bahas dulu ini. Sudah dipahami Bu sampai di sini? Sudah ya? Kita lanjut. Nah, ini sekarang Bu nilai-nilai kebajikan yang sudah kita terapkan dan mungkin akan kita terapkan di sekolah kita Bu ya. Ini nilai-nilai yang diganti bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai-nilai kebajikan. Ini ada profil belajar Pancasila. Yang tadi boleh Ibu boleh baca yang pertama itu Bu. Yang pertama yang profil belajar Pancasila ini. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan tunggal, bertakwa yang berdiri menurut fikih dan kreatif. Iya, bagus. Yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini sudah saya jelaskan tadi Bu ya. Sudah dipahami yang saya sampaikan tentang akhlak pada diri sendiri, akhlak pada Allah, akhlak pada manusia, akhlak kepada alam. Ya Bu ya. Seseorang yang beriman pasti dia takwa. Ya kan Bu? Sudah percaya pasti dia takwa. Orang yang takwa itu melaksanakan yang diperintah, meninggalkan yang dilarang. Kemudian ada berkebinekaan global. Dikatakan berkebinekaan global itu macam mana kira-kira? Yang menurut Ibu, yang terbersih dari Ibu, gimana Bu? Iya, memperingati 17 Agustus termasuk berkebinekaan global. Ya Bu ya, boleh. Bagus Bu. Ada lagi Bu? Ibu, menurut Ibu yang lain? Ada
Ya, di sekolah ada nggak perbedaan anak kita, Bu? Suku bangsanya ada nggak? Dari mana datang, di keluarga mana? Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang mancung, ada yang pesek, ya kan, Bu? Nah, seperti itu. Itu dikatakan kebenekaan global ini berarti keberagaman, Bu. Ya, Bu ya. Ada perbedaan, tapi perbedaan itu tidak jadi masalah. Supaya tertanam pada diri anak kita, supaya perbedaan itu menjadi satu, itulah anak harus memahami berkebenekaan global. Beda itu menjadi masalah. Hitam putih itu sama aja, ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Ya, Bu ya, itu yang perlu kita tanamkan sama anak. Jadi bukan hanya masalah pakaian adat, rumah adat, itu sudah benar. Tapi ada lagi berkebenekaan yang lain, suku, bahasa, ya kan, Bu? Kadang-kadang datang murid baru kemari, dia datang misalnya dari Batak, logat Bataknya masih kental kali masuk di sini. Kadang-kadang terbawa pun dalam pembicaraan sehari-hari. Jadi kalau anak kita sudah tertanam berkebenekaan global ini sudah biasa saja, ya Bu ya. Tidak ada mengejek-ejek kawannya, kamu lucu sekali berbicara, tidak ada, karena mereka sudah memahami. Ini sudah kita ajarkan dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga apa tadi? Gotong kerjasama. Jadi kerjasama itu kita tanamkan supaya dalam diri anak itu tidak ada kita suruh-suruh lagi. Jadi ketika sampah jatuh satu, iya, kesadaran diri dia sendiri langsung ikuti, bukan kita suruh. Nah, itu malah kadang-kadang, Bu ya, yang belum tumbuh kesadaran dari dirinya sendiri, ibu guru itu ada sampah di samping ibu guru. Ya, Bu ya, kadang sedih kita kan, Bu, karena belum tumbuh kesadaran dari diri sendiri. Jadi bagaimana anak seperti itu supaya tumbuh kesadaran diri sendiri? Itulah kita buat disiplin positif pada diri anak, ya, Bu ya. Kemudian mandiri. Nah, mandiri ini dalam arti kita menginginkan kepribadian anak itu bisa tangguh, ya, Bu ya, dengan pribadi ya, tanpa disuruh-suruh lagi, dia bisa berbuat sendiri. Misalnya kalau anak sekolah, misalnya kelas di fase A itu, setidaknya dia kalau mau ke sekolah bisa pakai baju sendiri, tidak disuruh lagi, Mak, tolong sepatu saya di mana, Mak, sarapan saya mana, Mak, baju saya mana. Nah, itulah yang mau kita ajarkan sama anak kita. Itu dari kelas rendah dulu, ya. Nanti udah fase B, fase C sudah mulai meningkat pemahaman dia. Jadi tidak lagi bergantung kepada orang lain. Itu dalam segi bekerja, ya. Kemudian ada bernalar kritis. Bernalar kritis ini dalam arti anak itu bisa memilah baik buruknya suatu masalah. Jadi ketika dia misalnya ada kawannya bilang, nih biasanya dalam di sekolah, dalam kegiatan di sekolah atau sehari-hari di sekolah, datang kawannya, hei tadi kamu dibilang sama si itu seperti ini. Nah, datang si A ini karena anak tidak bernalar kritis, datang tonjok terus si B itu. Ya, Bu ya, karena laporan dari temannya. Berarti anak tersebut belum bisa bernalar kritis. Apa yang disampaikan kawannya benar salah, dia belum bisa memilah. Kalau anak yang bernalar kritis, dia misalnya berpikir dulu, memilah membolak-balik dulu apa yang disampaikan. Oh, nanti saya tanya dulu lah, apa betul tuh. Nah, kalau anak yang sudah bernalar kritis, dia tidak cepat-cepat mengambil keputusan, tapi berpikir dulu. Nah, seperti itu. Ya, Bu ya. Itu yang perlu kita ajarkan sama anak. Yang terakhir kreatif. Anak yang kreatif, misalnya kita akan tentang membuat sesuatu itu, dia bisa modifikasi sendiri. Makanya setiap karya anak itu jelek buruknya kita hargai, ya. Jangan kita bilang, ih nggak bagus, dia tuh. Mungkin bagi dia sudah indah sekali. Kita motivasi, besok-besoknya bisa diperbaiki. Karena kita ingat kembali yang tadi kodrat anak itu berbeda. Minat bakat dia nggak sama pada tempat yang sama. Ada yang suka olahraga, ada yang suka seni. Yang penting kita motivasi itu supaya tumbuh pada dirinya ada kesadaran diri. Ya, Bu ya. Kemudian ini ada berdasarkan PYP ini sering kita laksanakan waktu ada penanaman karakter, ya, yang sehari-hari di sekolah kita. Ada sikap toleransi, rasa hormat, integritas, menanamkan kejujuran, ya, Bu ya, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, kemudian
yang IHP punya nih, cinta Tuhan, segenap ciptaannya, mandiri, disiplin dan tanggung jawab, jujur, amanah dan berkata bijak, hormat santun dan pendengar yang baik, dermawan, suka menolong dan bekerja sama, percaya diri, kreatif dan pantang menyerah, pemimpin yang baik dan adil, baik dan rendah hati, toleran, cinta damai dan bersatu. Kalau kita lihat ketiga-tiganya sama ya Bu ya. Ya Bu ya. Tapi ini sudah memberi gambaran dari yang kedua ini. Yang ini. Ya Bu ya, profil belajar Pancasila. Inilah yang diinginkan melekat pada diri murid kita. Sampai di sini ada lagi yang bertanya Bu tentang nilai-nilai ini? Ini nilai-nilai kebajikan yang ingin kita tanamkan atau yang pernah kita tanamkan dan akan kita kuatkan pada diri murid kita. Nah, yang berikutnya konsep disiplin dengan identitas sukses Bu. Nah, disiplin Bu ya. Kira-kira disiplin itu apa ya Bu ya? Menurut Bu disiplin? Mematuhi aturan. Iya, apa Bu? Mematuhi peraturan telah ditetapkan. Iya, mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Luar biasa. Ada lagi Bu? Yang mau kasih pendapat lain, apa itu disiplin? Patuh, taat pada aturan yang ditetapkan ya. Iya, begitu disiplin positif. Berarti di sini ada konsekuensi. Konsekuensi itu ada peraturan ya Bu ya, yang dibuat. Kemudian kalau konsep disiplin berdasarkan konsekuensi ini penguatan jangka pendek. Yang saya bilang tadi, jika masih berlaku peraturan dia jalankan. Kira-kira peraturannya sudah kendor, dia pun mulai kendor. Ya Bu ya. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Kita harus pantau terus Bu ini. Pantau terus dia berbuat, ya kan Bu? Kemudian perlu respon atau stimulus, perlu dorong terus. Beri motivasi dia terus, beri stimulus terus. Kemudian murid menghormati peraturan karena memang itu harus jalankan. Misalnya kita bilang setiap hari Senin itu sepatunya hitam semua, harus ada tali. Karena sudah peraturan, konsekuensi itu mereka jalankan. Ya kan Bu? Ketika peraturan itu misalnya kita nggak pernah maksudnya sensor lagi anak-anak hari Senin yang pakai sepatu hitam atau tali. Tapi sebulan kemudian mereka sudah pakai sepatu yang lain misalnya. Sudah nggak kita opet, berarti nggak apa-apa lah, nggak pakai yang warna hitam atau nggak pakai yang bertali atau kaos kakinya nggak warna seperti yang dibuat peraturan di sekolah karena tidak ada pantauan. Ya Bu ya, berarti itu hanya berlaku dalam jangka pendek saja. Ketika peraturan itu masih kuat ditegakkan. Kemudian kehilangan waktu untuk merenung kesalahan. Yang terakhir ini restitusi ya Bu ya, yang saya bilang tadi berhasil Bu ya. Restitusi berarti menumbuhkan kesadaran pada diri peserta diri. Kemudian ini murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Dia pakai sepatu hitam, memang dasarnya konsekuensi, tapi timbul dalam diri dia. Saya pakai seperti ini, seperti ibu guru katakan, supaya tidak ada perbedaan dengan teman. Makanya dia pun minta sama orang tua, ayah, mama, kalau beli sepatu yang ada tali, yang warna hitam, supaya saya tidak beda-beda dengan teman. Kalau begitu sudah tumbuh dari diri sendiri, ada kesadaran pada diri sendiri. Ya Bu ya, dia kalau ke sekolah, kalau misalnya mamanya beli warna merah kaos kaki, nggak mau dia, karena saya nggak mau ada masalah, saya mau sama seperti teman. Jangan ada beda saya sama teman. Seperti itu namanya anak sudah ada motivasi intrinsik. Ya Bu ya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi dia hal-hal yang kita tanamkan bagus itu dalam memorinya itu akan teringat dia. Misalnya kita tanamkan sederhana sama anak, sederhana itu akan terbawa dia dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita tanamkan kemewahan yang bawa, makanya hati-hati kita seorang guru ya. Dalam menghadapi murid-murid kita. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Berarti bukan orang lain yang suruh, tapi diri sendiri, kesadaran sendiri. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Ini yang suka kita Bu yang terakhir nih. Karena ada kesadaran sendiri, dia bisa memperbaiki. Jika kita tanyakan aja, ayo gimana solusinya supaya misalnya bisa sama dengan temannya. Bu,
saya untuk dari kali nggak pakai sepatu yang putih Bu, tetap warna hitam lagi. Jadi mohon maaf ya Ibu, saya itu. Jadi ada kesadaran sendiri dia mau perbaikinya. Besoknya karena kesalahan dibuatnya dia nggak ulang-ulang lagi Bu karena kesalahannya. Tapi kalau yang konsekuensinya jika ada dipantau berbuat seperti peraturan itu, jika tidak dipantau akan mengulang lagi. Dipahami Bu ya? Ya kita lanjut Bu. Nah ini sudah tadi ini keyakinan kelas. Ya Bu ya. Ini sudah pernah dijalankan Bu di kelas? Sudah Bu ya. Nah keyakinan kelas berarti nilai-nilai yang dijalankan di dalam kelas atau kebiasaan-kebiasaan yang dijalankan dalam kelas. Kira-kira keyakinan kelas itu menurut Ibu bagaimana? Ibu kemana nih yang jawab? Kesepakatan kelas, Bu. Gimana Bu? Kesepakatan kelas. Menurut saya itu keyakinan kelas itu adalah kesepakatan kelas. Misalnya begini, kalau lagi guru menjelaskan pelajaran, murid mau ke toilet harus izin dulu, baru boleh keluar. Karena sudah kesepakatan kelas seperti itu Ya. ya. Oke. Karena sekolah tepat waktu. Ya. Teruslah. Kalau kita kasih PR, mengerjakannya. Ya, karena kesepakatan kelas tadi ya. Itu. Ya bagus. Kalau Tepuk tangan dulu Bu untuk Ibu. PR itu boleh datang lebih awal. Iya. Boleh Bu. Terima kasih. Ada lagi Bu yang mau kasih apa pendapat apa itu keyakinan kelas kira-kira Ibu yang Ibu tahu aja. Nah, tidak ada yang benar salah di sini Bu. Yang kita ambil benarnya. Semua benar Bu ya. Yang penting mau berpendapat dulu. Tidak ada yang salah. Silakan Ibu. Menurut Ibu keyakinan kelas apa itu? Silakan terus Bu. Yang dipahami aja apa yang terbersih dari pikiran Ibu keyakinan kelas itu. Mungkin kalau keyakinan kelas itu kesepakatan bersama ya Bu. Ya. Kesepakatan yang telah dibuat sama-sama antara guru dan siswa. Iya, luar biasa. Berarti sudah dipahami Bu ya tentang keyakinan kelas itu ya. Berarti kesepakatan bersama antara siapa tadi? Guru dan siswa atau dengan murid Bu ya. Nah, kita lihat di sini Bu. Nah, keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan saja? Ya Bu ya. Mengapa harus keyakinan kelas? Kita sudah bahas di sana Bu ya. Kalau peraturan berbeda nanti dengan keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Ya Bu ya, helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Kita lihat Bu ya. Orang pakai helm jika ke jalan raya Bu ya. Kalau misalnya di jalan-jalan kampung tuh ada pakai helm Bu. Karena di kampung tidak ada peraturan. Berarti itu peraturan istilahnya macam mana ya? Peraturan itu jika dipantau. Ya Bu ya. Ada konsekuensinya. Kalau misalnya ada konsekuensinya, ada peraturan ketat baru dipakai. Nah, kadang-kadang di jalan raya juga kan pengendara ada yang pakai helm Bu ya. Karena nggak ada bapak polisinya. Ya Bu ya. Nah, ini itu peraturan. Kalau nggak pakai helm dirazia, ditangkap kan Bu? Nah, berarti itu ada aturannya Bu ya. Masih ada peraturannya. Jadi nggak pakai helm berarti kendaraannya diambil misalnya gitu kan. Nanti ada naik pengadilan lagi. Itu sudah peraturannya. Begitu juga dibuat sepihak ya Bu ya. Kalau peraturan yang buat siapa? Pemerintah. Ya, berarti masyarakat menjalaninya ya. Bisa jadi. Tapi kita iya benar Bu. Jadi kita lihat contoh kedua ya, biar bisa kita membedakan antara keyakinan dan peraturan. Mengapa kita memiliki peraturan membuang sampah di tempatnya? Ya kan? Kemudian yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, itu kan kita tahu supaya kita dapat ilmu yang banyak, supaya nggak ketinggalan informasi. Ya Bu ya, ini peraturannya. Kalau sudah dibuat kesepakatan, misalnya di dalam acara kita ini, kesepakatan kita tidak ada yang saya meninggalkan tempat ini sebelum selesai acara. Ya kan Bu? Nah, itu kesepakatan kita. Kesepakatan kita ini dalam bentuk peraturan. Ya Bu ya. Kemudian kita lihat berikutnya. Nah, ini langkah-langkah merumuskan keyakinan kelas. Nanti ada membedakan antara keyakinan kelas dengan peraturan. Ini keyakinan kelas yang
yang ibu buat ya, yang kita buat di kelas ya. Pertama, berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Memunculkan peraturan-peraturan. Ini masih peraturan Bu ya, belum keyakinan kelas. Misalnya kalau tadi peraturan seperti tadi, nah, jika tidak memakai helm akan dikenai denda, ya Bu ya, akan dikenai denda, ya kan? Atau kalau di peraturan misalnya masih sifatnya seperti apa ya, aturan yang harus betul-betul dijalankan, misalnya tidak boleh membuli teman, ya kan? Misalnya dalam bahasa masih keras, masih dalam bentuk peraturan, tidak boleh membuli teman, tidak boleh membuang sampah, apalagi itu kita munculkan ketika membuat keyakinan kelas. Biar aja kita buat, misalnya anak mau diskusi Bu ya, ayo misalnya ibu contohkan satu peraturan, tidak boleh membuli teman. Itu sebuah peraturan itu. Nanti anak-anak yang lain kan ketika kita membuat keyakinan kelas akan memunculkan juga contoh-contoh peraturan yang perlu untuk di kelasnya. Jadi ketika ibu membuat keyakinan kelas itu berdiskusi dulu sama anak di kelas, ya Bu ya, bukan kemauan guru. Kalau kita nanti yang buat berarti peraturan dari kita. Kalau kita yang buat, anak-anak itu tidak akan menjalankan nanti. Tidak bisa nanti jadi peraturan itu jadi keyakinan kelas, karena yang buat sebelah pihak. Karena tujuan kita bukan untuk kita, untuk murid-murid kita, supaya mereka bisa menjalani keyakinan yang merupakan hasil dari kesepakatan mereka buat bersama kita. Ya Bu ya. Nah, pertama kita tadi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Tapi ini belum jadi keyakinan kelas ya Bu ya, masih dalam bentuk peraturan. Nah, kemudian mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Caranya, misalnya tidak boleh membuang sampah pada sembarang tempat. Coba kita ubah dalam kalimat yang positif. Menunjukkan sikap rasa tanggung jawab dengan membuang sampah pada tempatnya. Seperti itu Bu. Kita masukkan nilai kebajikan. Kan ada yang di belakang tadi Bu. Ada tanggung jawab, ada disiplin, ada kejujuran. Kita masukkan ke situ. Jadi itu dikatakan dengan nilai-nilai kebajikan yang dimasukkan kepada keyakinan ke kelas. Dan tadinya yang tadinya kita mau buat langkah-langkah membuat keyakinan kelas kita buat peraturan dulu, tapi kalimat-kalimat itu kita ubah dalam bentuk positif sehingga nampak nilai-nilai kebajikannya. Ya Bu ya. Jadi anak yang harus jalankan, oh saya harus rasa tanggung jawab, oh saya harus disiplin, oh saya harus empati sama orang. Menunjukkan, meningkatkan, bahasa seperti itu. Ya Bu ya, diubah. Jangan dibuat tidak boleh membuli, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Akhirnya anak-anak bilang tidak boleh ini, tidak boleh itu. Ya Bu ya. Tapi buatlah kalimat yang lebih positif, menunjukkan sikap, misalnya apa? Sikap rasa tanggung jawab dengan membuat PR setiap hari. Jika anak-anak membuat aturan masalah buat PR, itu kan kita yang mengarahkan mereka supaya mereka paham dengan keyakinan ke kelas yang dirumuskan nanti. Kemudian yang ketiga, menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Yang mereka utarakan tadi Bu, pertama kan peraturan tadi nomor 1, itu masih dalam bentuk peraturan. Kemudian sudah kita ubah dalam bentuk kalimat yang positif. Ya Bu ya, mereka tulis. Kan ada Bu, peraturan yang pertama tadi ditulis pakai kertas, kita tempel di sana, disuruh tempel di papan tulis misalnya. Yang mereka tulis itu kita ubah dalam bentuk kalimat positif. Nah, kemudian dari semua itu kita bacakan mana yang mau kita jalankan menjadi sebuah keyakinan di kelas kita. Nah, kesepakatan bersama. Apa ini perlu? Misalnya menunjukkan sikap rasa tanggung jawab dengan membuat PR setiap hari. Apa ini perlu? Kita tanyakan. Perlu Bu, katanya gitu. Karena banyak dari kami yang nggak buat PR. Kita ambil, bilang gitu. Ya Bu ya, bisakah? Apa yang lain lagi? Misalnya menunjukkan sikap disiplin dengan datang sekolah tepat waktu, misalnya gitu. Ya Bu ya, karena kami Bu suka terlambat sekolah, misalnya kita pilahkan, bisakah tempat lain. Nah, yang mereka buat kira-kira sanggup enggak mereka? Jangan banyak-banyak kali ya Bu ya. Dari semua yang mereka buat itu kita
pilih biasanya yang perlu sekali atau urgensi sekali, yang penting sekali harus ada perubahan pada murid kita. Ya Bu ya, kita pilih. Nggak usah banyak-banyak, paling banyak 6, 5 lah, tergantung kelasnya. Kalau kelas rendah 4, 5 udah. Tapi kalau kelas tinggi 4, 5, 6, 7 boleh. Jangan banyak-banyak, nanti keyakinan itu nggak terjalankan ya Bu ya. Karena keyakinan kelas itu ada tindak lanjutnya. Kemudian kita lihat berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Sudah kita pilih Bu tadi, ya Bu ya. Kita pilih yang mereka buat tadi, sudah mereka usulkan, suruh tulis di papan di kertas post-it tadi, tempel, kita ubah ke positif, kalimat positif. Kemudian kita pisahkan mana yang mau itu. Kemudian misalnya kita udah pilih 5, yang 5 itu kita berdiskusi, memberi gambaran perilakunya supaya paham anak-anak. Yang nomor 1 menunjukkan sikap tanggung jawab, harus membuat PR jika diberi PR misalnya gitu ya. Jadi anak paham, kamu harus seperti ini kita jelaskan sama anak supaya paham. Itu nggak boleh kita langgar karena ini merupakan kesepakatan bersama. Ya Bu ya, jangan kita yang buat asal tempel di dinding. Jadi anak-anak nggak tahu karena bukan mereka yang buat. Tapi kalau mereka yang berbuat, mereka akan bertanggung jawab. Nah, kemudian berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas tentang keyakinan tadi. Ya Bu ya, misalnya piket, menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas piket, misalnya gitu ya. Jadi kita beri gambaran, kita bilang tugas piket seperti ini. Seperti ini kita jelaskan sama anak-anak biar paham dia. Nah, kemudian yang terakhir meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Keyakinan kelas itu bukan tahun ajaran ini udah naik kelas kita buang kertasnya dari tempel, tidak Bu, tapi kita tinjau kembali. Saya aja yang buat Bu di kelas itu harus meninjau kembali kebiasaan itu pada tugas piket Bu. Kadang-kadang mungkin kondisi anak Bu ya, kadang-kadang anak yang kondisi orang tuanya bagaimana, harus diantar dulu atau jalan kaki jauh rumahnya, itu harus diperhatikan juga. Makanya memberikan tugas piket anak-anak dalam kelompok piket itu harus bercampur, ya dekat rumah, yang jauh rumah, yang kondisinya cepat datang, itu harus kita pikirkan ya Bu ya. Jangan nanti yang jauh rumah semua adik-adik itu akhirnya guru yang menyapu ya Bu ya, nyapu di kelas. Jadi supaya timbul rasa kerjasama itu, makanya kita guru harus memperhatikan yang seperti itu. Kemudian ini jadi yang terakhir tadi meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu ya Bu ya. Jadi kita lihat apa ya yang harus berlagi, masalah ini kita pulangkan kembali semana, kita diskusikan kembali bagaimana ini masalah tugas piket ini belum berjalan ini, bagaimana ya, kita pulangkan kembali kepada murid untuk kita diskusikan kembali. Dipahami Bu sampai sini? Ini pahami Bu ya. Ini ada di bawah, guru dan murid membuat kesepakatan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif berupa pernyataan universal yang mudah diingat. Ya Bu ya, yang mudah diingat, mudah dipahami oleh warga kelas dan diterapkan dalam kehidupan sehari di kelas. Ya Bu ya, kalau ini keyakinan kelas. Bisa juga keyakinan sekolah Bu ya. Kalau keyakinan sekolah berarti dibuat oleh warga sekolah, murid dengan warga sekolah. Nah, di situ Bapak kepala sekolah atau Ibu kepala sekolah, ada gurunya, ada muridnya, sama-sama. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Ini 5 posisi kontrol manusia. Ya Bu ya. Ada 5 posisi kontrol manusia. Yang pertama itu penghukum. Ya Bu ya. Ini diri kita sebagai guru ya. Di mana kedudukan kita sekarang ini? Yang pertama penghukum. Ini penghukum ini contohnya Bu ya, menghardik, menunjukkan, menyakiti atau bahasa kita yang gak santun untuk anak-anak ya. Misalnya ini penghukum ini biasanya membuat anak-anak sukar melupakan ya Bu ya. Di dalam memori dia sukar Bu ya melupakan yang kejadian. Ini contoh saya waktu kecil Bu, di SD dulu. Di SD dulu kelas 6. Saya pernah Bu memeriksa punya kawan ya Bu. Ini cerita satu sebagai jadi kalau kita jadi guru penghukum ini akibatnya Bu. Anak-anak akan teringat bukan 1-2 tahun tapi bisa berpuluh tahun ingat. Saya ini udah 52 tahun Bu, tapi masa saya di SD itu masih ingat.
ketika guru saya jadi posisi kontrol dari penghukum ya. Ketika saya periksa punya kawan, mungkin kesilapan saya, namanya saya manusia Bu ya. Waktu saya hitung, mungkin dia tahan konten dia 76, tapi terhitung saya 75. Kawan saya itu nggak bilang sama saya, tapi langsung siap sama gurunya, sama guru saya tuh. Apa kata guru? Jadi anak itu nggak boleh iri dengki ya. Kata iri dengki itu sampai saat sekarang saya mau menangis kalau ingat itu. Ya Bu ya, mau saya bilang nggak benci sama guru itu, tapi hal itu masih teringat sama saya. Nah itu yang saya takutkan, jangan ada dari diri kita Bu jadi pendendam sama guru-gurunya. Ya Bu ya, itulah posisi guru jadi penghukum. Ya Bu ya, kedudukannya berarti membuat atau menyakiti murid. Nah seperti itu, bahasa aja seperti itu, apalagi perlakuan kita yang suka memukul entah apa dengan tindakan fisik dia ya. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Nah, misalnya di kelas Bu ya kejadiannya, ada memang mungkin anak itu punya setik, suka lari. Pas lari dia jatuh botol kawan. Kan gara-gara kamu botol dia sudah jatuh. Nah seperti itu, kita marah membuat menjadikan membuat orang merasa bersalah. Jadi anak itu jadi ketakutan gara-gara kita. Ya Bu ya, padahal masalah itu bisa dipecahkan, bisa memecahkan kasus yang seperti itu. Tugas kita ada. Nah ya Bu ya, supaya dia tidak buat lagi seperti itu. Nah hal itu pun nggak bagus jadi posisi kita sebagai guru. Itu yang dibilang gagal ya Bu ya. Kemudian teman. Nah ini teman ini dikatakan bisa menjadi sukses, bisa juga kadang-kadang tidak sukses Bu ya. Misalnya ada kalanya seperti ini. Yang mengajar di kelas saya Bu. Ada guru satu lagi di kelas. Mungkin ibu berkawan sama saya bagus. Datanglah anak murid yang terlambat saya itu. Kenapa terlambat nak? Kata ibu yang di luar tuh ya. Itulah Bu, saya terlambat bangun tidur. Gak apa-apa, masuk aja. Itu Bu Nila itu kawan ibu, masuk aja. Nanti ibu bilang sama Bu Nila, gitu kan? Saya pun karena ibu bilang kayak gitu, terdengar sama saya pun gak enak karena ada anak-anak ibu bilang kayak gitu. Ya Bu ya. Nah itu sebenarnya sudah tidak bagus juga. Ya Bu, cara kita misalnya menjadi posisi kita di tengah, tapi ada kalanya itu juga merusak murid-murid kita. Ya Bu ya, sebenarnya ada caranya memecahkan kasus seperti itu. Ya Bu ya, nggak selamanya posisi teman itu bagus. Nah kemudian pemantau. Nah pemantau itu ada konsekuensi tadi, ada aturan yang dibuat di sekolah atau di kelas. Siapa yang terlambat misalnya harus menyiram bunga, ya kan? Oh ini kamu terlambat hari ini, kamu sudah tahu nih konsekuensi kelas kita nih. Misalnya terlambat ada aturannya, bagaimana? Ya Bu, saya harus nyiram bunga. Nah dia nggak belajar nyiram bunga karena terlambat. Nah ada bagusnya melatih juga kedisiplinan dia, tapi ada kalanya juga buruk bagi dia. Dia nggak bisa belajar kan Bu? Karena tadi sebenarnya ada caranya untuk memecah masalahnya. Kemudian yang terakhir tadi menjadi manajer. Nah, peran kita menjadi manajer. Yang terakhir ya, manajer itu seorang guru itu bisa memecahkan masalah. Kita bimbing dia mencari solusi supaya dia tidak terlambat lagi seperti tadi yang jadi guru yang menjadi teman tadi ya, posisi guru teman. Sedang dari mana manajer itu kita bisa memanggil dia misalnya ke kantor, kita duduk bisa menanyakan kenapa bisa terlambat kita ada manajer itu pasti kita membuat menerapkan pendekatan segitiga restitusi nanti depan saya kita bahas masalah itu ya. Jadi menjadi guru manajer ini guru yang paling bagus Bu. Kenapa? Karena guru manajer ini menumbuhkan kesadaran diri pada anak. Bukan kita yang memecahkan masalah, bukan kita yang mendorong dia berbuat kebaikan, tapi kesadaran diri sendiri. Yang tadi dia terlambat supaya tidak terlambat lagi apa? Yang tadi dia menjatuhkan botol kawannya supaya ada rasa tanggung jawab dari diri dia, bagaimana? Dia bisa menemukan solusi untuk memecahkan masalah sendiri. Tuh ya, kita lanjut. Ini kontrol posisi guru manajer ya, yang saya bilang tadi. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Jadi
hukum. Misalnya ketika dia berbuat salah, kita pun bilang, Nila aja pernah buat salah, tidak apa-apa. Yang penting kita cari solusi sama-sama ya, supaya kedepannya tidak seperti itu lagi. Ayo kita duduk sama-sama. Tadi kenapa bisa jatuh seperti itu? Gitu. Itu jadi guru manajer, Bu. Jangan, gara-gara kamu kan sudah nangis dia, botolnya sudah pecah. Besok ayah bilang sama mamamu. Nah, seperti itu. Itu biasanya itu guru penghukum, guru pembuat rasa bersalah. Apa ya? Ini karena kamu pecahkan botol kamu berdiri di situ. Jadi penghukum kita. Ini gara-gara kamu dia menangis kan? Jadi guru pembuat rasa bersalah. Atau gini, nggak apa-apa. Nanti kan Nila aja bilang sama mama. Nggak apa-apa itu bisa diganti oleh mama. Jadi teman, tapi teman yang merusak murid. Hati-hati Bu ya. Jadi guru seperti itu. Nah, kemudian posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif berhasil pada diri murid. Tumbuh motivasi intrinsik. Dia bisa menemukan solusi, bisa memecahkan masalah sendiri, bukan karena motivasi intrinsik dari gurunya atau orang lain. Ya Bu ya. Kita lanjut nih. Ini 5 kebutuhan manusia. Ya Bu ya. Seseorang itu atau anak murid kita buat sesuatu masalah pasti ada faktornya. Kita sebagai seorang guru harus memahami 5 kebutuhan dasar manusia. Ya Bu ya. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kadang Bu, anak terlambat itu pasti ada masalah kan Bu. Jangan kita langsung jadi penghukum atau pembuat rasa bersalah atau apa jadi posisi kita seperti itu. Jadi kita harus jadi guru manajer. Kita harus paham. Kadang dia ke sekolah itu jalan kaki jauh dari kampungnya di Kuala Raja sana ke sini jalan kaki Bu. Kita harus pahami itu. Nah, kadang-kadang kita suruh bawa sesuatu ke sekolah, misalnya ada kreativitas yang mau kita buat di sekolah. Kamu sendiri yang nggak bawa. Nah, teman-teman mau bawa, coba lihat dulu. Ibu pahami keadaannya, mungkin untuk makan aja siang nanti nggak ada. Ya Bu ya, itu harus kita pahami dari murid-murid kita. Nah, ada trik dari ibu nanti. Bagaimana teman yang belajar, dia bisa belajar. Itulah tanamkan sama peserta didik yang lain saling berbagi. Ya Bu ya, begitu juga kita ketika bawa makanan, kita suruh makanan sehat dari rumah. Ada anak yang bilang seperti ini saya rasakan di kelas saya Bu ya. Ibu saya nggak bawa makanan hari ini. Kenapa saya? Jangankan ikan, uang aja saya nggak dikasih jajan tadi. Apa yang ada di rumah nak? Nasi, besok bawa saja. Nah, saya bilang sama kawannya, nah kita bawa makanan ke sekolah itu. Yang pertama supaya kita hidup sehat. Yang kedua, Allah itu akan sayang sama kita. Kita akan ke kanan, yaitu ke surga. Saya sudah tanamkan ke kanan dan kiri Bu ya, ke surga karena kita mau berbagi dengan orang lain. Jika ada temanmu hari ini bawa nasi saja, kamu banyak bawa lauknya, apakah kalian mau berbagi? Nah, karena sudah tumbuh rasa kesadaran dari diri mereka, apa jawab mereka? Ya maulah Bu, kami pun banyak bawanya, kami mau. Nanti besok bawa ya nak ya, walaupun nasi aja nggak apa-apa, nanti kawannya berbagi. Nah, saya pun bawa Bu, jika ada masalah punya saya kasih, tapi nggak ada pernah masalah selama ini. Ya Bu ya, seperti itu. Jadi tanamkan pada diri anak seperti itu. Jadi nggak ada perbedaan. Inilah yang harus kita pahami, 5 kebutuhan dasar manusia pada murid kita ya Bu ya. Nah ini, kemudian cinta dan kasih sayang. Anak-anak murid kita kadang-kadang Bu di rumahnya kurang kasih sayang. Mungkin waktu pergi sekolah saja orang tuanya sudah marah-marah. Ya kan Bu? Akhirnya dengan rasa sedih dia datang ke sekolah. Di sekolah sampai sekolah ibu marah lagi. Sama siapa dia mau mengadu? Ya Bu ya. Apa semua yang Bu ajarkan bisa masuk dalam pikirannya? Di rumah dimarahin, di sekolah dimarahin. Akhirnya ibu bilang dia anak bodoh, anak begini begitu. Padahal anak ini butuh kasih sayang, butuh diperhatikan. Sudah dimarahin di rumah, jangan lagi dimarahin oleh gurunya. Makanya saya Bu, dalam keseharian saya di sekolah, saya nggak panggil anak-anak lagi Bu. Saya panggil sayang. Kata sayang itu cukup dekat sama kita. Untuk anak SD, ya Bu ya. Mungkin untuk anak SMP SMA udah lain pemahamannya. Nah, kita hati-hati juga. Kalau untuk anak SD itu kita bilang sayang, dia rasanya diperhatikan kali oleh gurunya. Walaupun dia masalah sayang sini dulu. Nah, kenapa bajunya dipakai seperti ini? Coba rapikan dulu.
Bu ya. Jadi anak itu karena ada kata sayang itu semakin dekat dengan diri kita. Kemudian lagi Bu, kebebasan. Nah, kebebasan ini kalau kita hubungkan dengan proses pembelajaran, anak itu bukan barang mati ya Bu ya. Gaya belajar mereka kan udah kita pelajari tadi, tidak hanya visual, tidak hanya audio, tapi ada anak kinestetik. Tidak selamanya proses pembelajaran di kelas. Ada kalanya ibu bawa keluar menurut materi pembelajaran. Tidak hanya pelajaran IPA saja, matematika saja. Misalnya apa pengumpulan data misalnya, bawa seperti ibu jalan itu berdiri, hitung lalu lintas berapa yang lewat dalam 1 menit. Nah, seperti itu silakan saja. Atau apa pekerjaan lain, ayo kumpulkan satu kawan itu, yang nomor ini berapa. Anak aktif semuanya. Kalau anak kinestetik suka seperti itu ya Bu ya. Nah, perlu kebebasan. Kadang mereka di sini, kalau di sini di sekolah kita ini Bu ya, luar biasa halamannya sejuk seperti itu. Dan anak suka, apalagi banyak yang dilihat di luar. Ya kan? Belajar mereka itu bagus Bu. Ya Bu ya, memberi pemikiran atau wawasan yang luas bagi murid. Ya sekali boleh bawa ke tempat yang lain jika memungkinkan, tapi perlu kerjasama dengan orang tua. Misalnya mau bawa ke museum yang tidak jauh ya, di Kota Biru ini kan ada Bu ya. Silakan saja. Kemudian kesenangan. Ya Bu ya, anak perlu dihargai kesenangannya. Nah, kadang-kadang Bu dia pakai sesuatu misalnya bros di bajunya atau apa misalnya kan Bu yang misalnya datang ibu bilang pula enggak cantik gitu. Enggak cantik gitu. Padahal di mata dia sudah cantik, enggak kita hargai ya Bu ya. Apalagi itu kesenangan dia, ya kan? Begitu juga ketika gambar dia, ibu bilang ini jelek kali ini gambar ini, nggak bagus ini gambar yang lain. Padahal dia sudah berusaha. Kita belum jadi guru manajer, dari guru manajer itu ada caranya supaya dia bisa memperbaiki yang kurang itu dari dirinya. Kita motivasi ini udah luar biasa nak, tapi alangkah bagusnya. Kalau ini lain kali ini apa namanya? Daunnya alangkah bagusnya. Coba kamu lihat ke depan keluar dulu. Warna daun warna apa sayang? Hijau. Alangkah bagusnya warna apa? Hijau. Bagus. Sudah tahu warna hijau, jangan merah. Maksudnya gitu. Itu cara kita. Ya Bu ya, jangan pernah jatuhkan anak supaya tidak down. Ya Bu ya. Kemudian kekuasaan. Ya Bu ya. Semua anak itu ingin misalnya mencapai sesuatu. Dia ingin mendapat prestasi. Kadang-kadang kita kurang memperhatikan Bu. Padahal dia ada bakat dan Bu masing-masing. Itu harus kita perhatikan Bu. Makanya setiap anak itu perilakunya itu kita lihat Bu. Olahraga betul-betul kita lihat. Motivasi terus anak-anak itu supaya dia mencapai keinginan kekuasaannya ya Bu ya. Kekuasaannya dia ingin mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Ya Bu ya. Ini terakhir Bu. Segitiga restitusi. Nah, ini segitiga restitusi ini merupakan suatu pendekatan Bu. Ya Bu ya. Pendekatan yang pertama menstabilkan identitas. Ya Bu ya. Menstabilkan identitas seperti ini Bu, contohnya saya bilang yang kita bilang tadi guru jadi manajer tadi Bu ya. Menstabilkan identitas ketika anak misalnya kita panggil ke kantor Bu, kita harus bersikap ramah sama anak ya Bu ya, bersikap ramah ketika anak menyatakan datang saya tanyakan tahu nggak nak kamu kenapa aku panggil kamu kemari? Tidak tahu Ibu. Tadi kita maksudnya jangan menjatuhkan Natalia ya. Tadi Ibu lihat temanmu di kelas tuh menangis, kebetulan Ibu bilang lewat kelas. Si Rina itu menangis itu. Kira-kira kenapa dia menangis ya? Padahal kita udah tahu dia yang buat salah Bu. Cuma kita yang buka masalahnya, biar dia yang bercerita sendiri. Oh si Rina tuh ya. Jadi ceritanya seperti ini Bu. Dia kan kontennya 5 Bu. Saya 10. Saya tertawa Bu. Aku hari ini 10 saya ejek dia. Oh segitu ya. Baru kita misalnya masih menstabilkan identitas tadi. Itu menstabilkan identitas Bu. Kita bilang sama dia seperti ini. Ya, itu wajar kamu berbuat masalah.
setiap orang ada buat masalah, ada buat salah, tapi dari kesalahan itu orang mau belajar untuk memperbaikinya. Nah, kita kalau cari solusi bersama-sama, boleh nggak? Nah, Bu Ila cari solusi sama adik misalnya, kita pecahkan masalah ini supaya masalah ini tidak berkepanjangan. Mau tidak? Kita tanya sama dia, karena dia buat salah kan Bu? Mau Bu, pasti anak-anak kalau baik kan mau bilang. Nah, coba sekarang ceritakan kembali dulu masalahnya. Suruh ceritakan sama dia. Dari ceritakannya kita terima Bu kesalahan dia itu. Misalnya masalah lain, kenapa terlambat? Suruh cerita sama dia tuh. Nggak apa-apa lah itu. Nah, jadi kira-kira menurut kamu kita hubungkan ini Bu ya. Sudah kita fasilitasi tindakan masalah kan kita yang salah dia tadi Bu ya. Kita buat menanyakan keyakinan. Kita kan buat keyakinan kelas Bu. Kira-kira yang kamu buat tadi misalnya mengejek teman itu bertentangan enggak dengan keyakinan kelas kita? Nah, kita hubungkan Bu dalam keyakinan kelas. Iya Bu, misalnya gitu. Kita buat kan tidak boleh mengejek-ejek teman di kelas. Kita harus menghargai. Nah, kan ada nilai kebajikan, menghormati orang lain. Jadi nilai kebajikan yang bertentangan itu apa kira-kira ya Nak? Karena kita sudah beri gambaran tadi pengertian itu. Tidak menghormati orang lain Bu katanya. Nah, menurut kamu menghormati orang lain itu penting tidak? Nah, kita tanya sama dia, penting Bu, pentingnya yang bagaimana ya Nak ya? Kalau kita hormati orang lain juga akan sayang sama kita. Kita enggak berantem, bahasa anak-anak beda-beda Bu ya. Itu menurut bahasa dia ya, menurut kelas ya. Tidak berantem. Dia sayang sama kita, mau berteman sama kita, pasti bahasa anak itu. Kita tambah lagi, benar Nak. Kalau kita sayang sama orang lain, apalagi duluan kita menghormati orang lain akan menghormati kita, akan mau berkawan sama kita. Jadi kita hidup damai, nggak pernah berantem. Kita tambah sendiri, tapi dia bisa menemukan sendiri masalahnya ya Bu ya. Kemudian terakhirnya, ketika menanyakan keyakinan itu kita tanya, jadi solusinya ke depan itu bagaimana Kak ya, supaya tidak terjadi seperti itu lagi. Nah, supaya kawan Morina atau yang kawan-kawan yang lain tidak ada masalah seperti itu. Saya bukan kalau misalnya dapat nilai banyak, kawan misalnya rendah, saya nggak ngejek-ngejek lagi. Pasti anak jawab kayak gitu kan Bu. Jadi saya sudah merasa bersalah, saya harus minta maaf sama istrinya, seperti itu. Ada kesadaran dari sendiri, bukan kita yang mencari solusi, tapi dia menemukan sendiri. Itu yang caranya Bu, pelan-pelan. Ini baru satu masalah, dia akan kadang-kadang ada buat masalah lagi. Kita tanamkan lama-lamaan motivasi intrinsik dari diri dia akan timbul. Dia akan pandai memecahkan masalah sendiri. Anak itu akan bernalar kritis seperti yang kita bahas di belakang tadi. Ya Bu ya, itu bukan hanya di kelas atau di sekolah, tapi di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sampai di sini Bu dipahami ini segitiga restitusi ini. Ya Bu ya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Berarti kita beri kesempatan kepada anak, tidak menjatuhkan anak dulu. Kita bilang apa tadi? Semua manusia itu sikap manusiawi ya. Semua manusia ada buat salah. Baru kita stabilkan sedikit. Cuma orang yang buat salah biasanya belajar dari kesalahan untuk memperbaikinya. Nah, yang kedua apa tadi Bu? Validasi tindakan yang salah. Coba ceritakan dulu. Udah kita bilang mencari solusi. Coba ceritakan dulu apa masalahnya tadi yang sebenarnya. Dia ceritakan. Dengar Bu. Jangan langsung kita bilang si salah enggak, tapi sampai titik enggak yang salah. Tidak boleh kayak gitu. Kamu yang salah selalu. Tidak boleh seperti itu. Ya Bu ya. Dipahami, kita nggak boleh menyalahkan anak. Itu akan sedih anak. Nah, kalau kita ingin menanamkan kesadaran pada diri sendiri. Kemudian menanyakan keyakinan. Karena keyakinan kelas ada. Nah, sampai sini sudah dipahami Bu? Sudah? Itulah fungsinya kita membuat keyakinan kelas, memahami kebutuhan dasar manusia, menanamkan disiplin, motivasi perilaku, kemudian satu lagi posisi kontrol manusia. Kita sebagai guru di sekolah dalam menghadapi kesalahan diri. Ada yang mau bertanya Bu sampai di sini? Mungkin tentang segitiga restitusi, silakan Bu. Ada? Tidak ada. Sudah dipahami Bu? Sudah? Ada yang bertanya lagi Bu? Ibu bertanya aja. Yang apa mungkin masalah kebutuhan manusia boleh, posisi kontrol kita sebagai guru di sekolah bagaimana? Tadi ya
Kita coba kita tanya, kita ulang sedikit. Posisi kontrol manusia itu ada berapa tadi? Kita hitung aja. Penghukum ya. Terus pengubah rasa, bersalah, teman, apa lagi? Konsekuensi ya. Yang satu lagi manajer. Jadi yang diharapkan sama guru yang mana, Bu? Yang maksudnya kita yang sebenarnya berposisi di mana sebenarnya sebaiknya kita sebagai guru? Di mana posisi manajer ya? Yang terakhir ya. Karena kita menganggap murid itu sebagai manusia manusia yang bisa menemukan atau memecahkan masalah sendiri supaya tumbuh motivasi intrinsik dari dirinya. Sampai di sini Bu, ada lagi yang bertanya nggak ada? Nggak ada Bu ya. Jadi terima kasih Bu, sampai di sini saja. Nah, materi kita hari ini tentang budaya positif. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.